Berikut ini adalah 7 agenda licik klan Ba'alawi Yaman yang telah terbaca dengan jelas. Pertama, Ba'alawi yang sengaja didatangkan kaum penjajah Belanda itu telah dikondisikan untuk mengaku-ngaku sebagai juriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melalui Ubaidillah atau Abdullah bin Said Ahmad bin Isa. Terbukti tidak terkonfirmasi keberadaannya. Kedua, Wali Songo yang penyebar Islam di Indonesia diam-diam diba'alawikan terlebih dahulu dengan mengubah manuskrip-manuskripnya. Ketiga, di fase ini mulai dilakukan framing dengan berbagai cara agar supaya orang Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu memang termasuk ke dalam klan Ba'alawi. Salah satu caranya adalah dengan mengaitkan nasab Wali Songo melalui tokoh Abdul Malik Ajmat Khon hingga bersambung kepada Ubaidillah. Setelah diteliti, ternyata nama Abdul Malik Ajmat Khon yang konon berada di India ini adalah fiktif alias hoax, sama seperti Ubaidillah. Maka tokoh ini juga tak pernah ada alias fiktif semata. Keempat, sesungguhnya agenda licik yang ketika itu sudah mencapai tingkat keberhasilan yang hampir sempurna. Mayoritas orang Islam Indonesia percaya bahwa Wali Songo itu sama dengan klannya para habaib, yakni Ba'alawi, meski mereka tidak disebut sebagai Habib, sebab memang gelar Habib itu muncul di belakang hari. Pada fase keempat ini, Ba'alawi menyebarkan propaganda bahwa mereka, kaum Ba'alawi, adalah yang mengislamkan Indonesia. Maka janganlah heran bila terdengar doktrin seperti ini. Kalau kakek kami tidak ke Nusantara, niscaya kamu masih menyembah pohon. Kakek dimaksud tentu saja dihubungkan juga dengan Wali Songo yang sudah mereka nisbahkan ke dalam klan Ba'alawi Yaman. Kelima, apabila 4 poin strategi licik itu sudah berhasil, selanjutnya adalah tinggal upaya menggencarkan framing bahwa yang mengislamkan Nusantara itu adalah Ba'alawi yang juga juriatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada fase ini, mereka menunjukkan 2 keunggulan isu sekaligus. Di satu sisi, mengaku sebagai cucu Nabi. Yang kedua, telah berjasa mengislamkan Nusantara. Maka oleh karena itu, mereka selalu gembar-gembor sebagai pihak yang paling berjasa di Nusantara dalam kaitan dengan islamisasi daripada suku atau kelompok manapun. Klaim inilah yang kemudian melahirkan doktrin kami Ba'alawi adalah majikan kamu. Keenam, supaya kemuliaan sebagai juriah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa dimonopoli hanya oleh kaum Ba'alawi, tidak untuk juriah lainnya, terutama juriah Wali Songo. Maka keluarlah doktrin Wali Songo memang Ba'alawi dan tentu juriat Nabi, namun terputus keturunannya karena hanya diturunkan oleh anak perempuan saja, dan itu tidak sah. Klan Ba'alawi secara rasis melarang para syarifah atau keturunan wanitanya untuk menikah dengan golongan di luar mereka, sementara kaum prianya dengan seenaknya menikahi wanita-wanita bangsa pribumi manapun. Ketujuh, ini adalah puncak strategi licik mereka. Bila poin ke-6 berhasil, maka mereka bisa mengklaim bahwa yang menyebarkan Islam di Nusantara itu Ba'alawi dan Wali Songo. Namun turunan Wali Songo sudah tidak ada, dan kamilah terah Ba'alawi yang ada di Indonesia. Maka kami adalah yang paling berjasa di Indonesia. Oleh karena itu, kamu pribumi harus tunduk dan patuh kepada kami. Kalau tidak, kamu bisa menyakiti Rasulullah dan tidak akan mendapat syafaat darinya. Di puncak kelicikannya ini, akhirnya keluarlah doktrin dari mulut busuk mereka yang mengatakan bahwa seorang Habib yang bodoh lebih mulia dari 70 orang kiai yang alim. Kalau sudah sampai pada taraf ini, maka disadari atau tidak, kita harus yakin sepenuhnya bahwa secara praktis Indonesia telah dikuasai oleh klan Ba'alawi Yaman, baik secara sosial dan keagamaan, ekonomi maupun politik. Ketujuh upaya atau strategi licik Ba'alawinisasi itu nyaris saja berhasil. Klan Ba'alawi mengklaim dirinya istimewa dan ingin disanjung sebagai juriah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beratus tahun lamanya
Mereka dipuja dan dipuji, dielu-elukan, bahkan dikultuskan sebagai orang suci. Namun, kenyataan berkata lain. Dari mimbar gereja, dari penjara Yaman, hingga kampanye politik Katolik di Brazil, tersingkaplah wajah lain dari klan Ba'alawi. Sebuah hujah dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengguncang dasar klaim nasab mereka. Ini bukan fitnah, ini bukan tuduhan kosong, dan ini juga bukan kebencian. Agar bertambah tahu dan tidak gagal paham, simak narasi lengkapnya di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kitab Al-Fatawa Al-Hadisiyah halaman 199, Imam besar ahli hadis Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengungkap sesuatu yang amat mendalam tentang siapa sajakah yang dapat disahkan dalam klaimnya sebagai juriah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk mendapatkan teks asli bahasa Arab, silahkan buka kitab tersebut. Namun, jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Imam Ibnu Hajar menulis demikian. Jika kekufuran bisa terjadi kepada keluarga Nabi, nauzubillah, maka itulah yang dapat memutuskan hubungan dengan kemuliaan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berkata, jika diandaikan, karena aku hampir memastikan bahwa hakikat kekufuran tidak akan terjadi kepada orang yang nasabnya sahih bersambung kepada Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Apa yang ditulis oleh Imam Ibnu Hajar tersebut ibaratnya adalah sebuah paku bumi pertama dari gedung megah bernama klan Ba'alawi. Imam Ibnu Hajar dengan tegas menyatakan, jika seseorang mengaku sebagai keturunan Nabi tapi murtad atau kafir, maka pengakuan nasabnya itu terputus, sebab dirinya meyakini bahwa hakikat kekufuran itu tidak akan terjadi kepada orang yang nasabnya sahih tersambung kepada Fatimah Zahra radhiyallahu anha, putri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ibunda dari Hasan dan Husain, di mana klaim atas keturunan Nabi berpongkol nasab. Jadi dengan demikian, pertanyaannya sederhana saja. Apakah klan Ba'alawi benar-benar dijaga Allah dari kekufuran dan kekafiran? Mari sama-sama kita uji dengan kenyataan. Bukti pertama, Thomas Ribu Assegaf. Nama ini menggegerkan Indonesia. Thomas Ribu Assegaf, pendeta Kristen Protestan, aktif berkhotbah di mimbar gereja. Yang membuatnya heboh, dia bermarga Assegaf, salah satu marga terkemuka dari klan Ba'alawi. Assegaf, marga yang selama ini disakralkan, namun kini dipakai oleh seorang yang dalam pandangan Islam telah murtad dan dengan bangga menyebarkan ajaran Kristen. Di akun Instagramnya @pastor_thomas_ribu, ia berkata, Yesus Kristus telah menyelamatkanku dari kebutaan agama lama. Pertanyaannya, jika Thomas Ribu benar keturunan Nabi Muhammad, mengapa Allah tidak menjaganya dari kemurtadan? Hujah Imam Ibnu Hajar menjadi sangat relevan dengan kata-katanya, kekufuran memutus hubungan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juriah Nabi yang sahih tidak mungkin akan kufur. Bukti kedua, Faisal As-Saqaf. Di Timur Tengah muncul sosok Faisal As-Saqaf, seorang pemikir liberal dan kritikus keras terhadap Islam tradisional. Namanya membawa marga As-Saqaf atau sering pula dibaca Assegaf, marga yang sah dalam silsilah klan Ba'alawi. Faisal dikenal sebagai penulis buku berjudul Islam dan Ulama, Antara Wahyu dan Kekuasaan, di mana pemikirannya yang mengguncang dunia Islam adalah tertulis demikian. Agama telah dijadikan alat politik. Islam bukan lagi jalan Tuhan, melainkan sarana kontrol sosial.
Atas pernyataannya yang sangat kontroversial, Faisal As-Sakop bahkan pernah ditahan di Yaman, negeri leluhurnya, atas tuduhan menyebarkan paham sesat dan menghina Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kini Faisal tinggal di Beirut, menjadi simbol kebebasan berpikir dan penolakan terhadap syariat Islam. Pertanyaannya, jika seorang cucu Ubaidillah telah melenceng dari Islam dan kufur, di mana letak kesahihan nasabnya? Atau secara lebih luas, di manakah bukti kesahihan nasab klan Ba'alawi? Bukti ketiga, Fernando Haddad. Bukti-bukti secara gamblang, Fernando Haddad adalah bagian dari klan Ba'alawi, mantan Menteri Pendidikan Brazil, mantan calon presiden, dan tokoh partai pekerja ini menyandang marga Al-Haddad. Dia adalah seorang Katolik, sekuler, pendukung aborsi legal, LGBT, dan penghapusan pendidikan agama. Dia adalah cucu dari imigran Hadrami bermarga Al-Haddad, marga resmi, bahkan salah satu yang paling disanjung dalam klan Ba'alawi. Nama ayahnya Halil Haddad, kakeknya bernama Syuri Habib Haddad, seorang imam gereja ortodok Libanon. Tak seperti penyandang marga Al-Haddad di Indonesia, Fernando Haddad pastinya tak pernah mengklaim sebagai keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulasan singkat tentangnya hanyalah sebuah bukti bahwa klaim klan Ba'alawi sebagai cucu Nabi memang sudah tak layak lagi untuk dipercaya. Bahwa klaim klan Ba'alawi sebagai cucu Nabi memang sudah tak layak lagi untuk dipercaya. Kekufuran memutuskan kesahihan hubungan nasab dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian intisari dari hujah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Kasus Fernando Haddad juga merupakan contoh nyata bahwa nasab bisa lenyap dalam satu generasi. Dengan contoh ketiga orang tersebut dengan tiga latar belakang berbeda dan dari tiga benua yang berbeda, namun semuanya berasal dari klan Ba'alawi serta semuanya telah keluar dari Islam atau menolak syariat Islam, maka patut ditegaskan dengan merujuk pada hujah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Sekali lagi menjadi jelas dan terang benderang adanya bahwa klan Ba'alawi itu mustahil nasabnya sahih tersambung kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bukanlah fitnah, ini adalah fakta, dan fakta ini sudah lebih dari cukup untuk mengafirmasi hujah dari Imam Ibnu Hajar. Pada akhirnya, mari kita sama-sama berpikir waras, seraya merenung dengan khidmat. Jika benar mereka adalah zuriat Nabi, mengapa Allah tidak menjaga mereka dari kekufuran dan kekafiran? Klan Ba'alawi, entah Rizik Syihab yang sedemikian pandai bersilat lidah, atau Taufik Assegaf yang sedemikian gigih menjaga Rabito Alawiyah, pada akhirnya pasti akan sangat kesulitan untuk membantah fakta ini. Seperti yang diyakini oleh sebagian sejarawan dan para ulama terkemuka, klaim Ba'alawi sebagai cucu Nabi hanyalah fiksi nasab semata yang menjadi sangat mudah terbaca. Bagi siapa saja yang berpikir waras dan bebas dari cinta buta, maka tak perlu menunggu hasil tes DNA untuk menganulir klan Ba'alawi dari daftar panjang para pengklaim zuriat Nabi. Bersikaplah kritis, karena dalam agama ini kemuliaan bukan diukur dari nasab, tapi dari ketakwaan kita. Inilah misteri realita. Gus Abbas Buntet ya meminta saya untuk menulis buku yang mengumpulkan jenis-jenis khurafat, cerita-cerita takhayul dari Habaib Ba'alawi, dan sudah kami kumpulkan bersama dengan tim. Dari kumpulan hikayat yang ada di dalam kitab Al-Jauharus Syaffaf. Jadi lebih banyak yang kami kumpulkan. Cuma masih kami tahan dulu supaya bahasan tentang Habaib Ba'alawi ini tetap panjang lagi. Nanti kalau stop finish sampai di sini berhenti ya, nggak ada yang kita bahas materinya. Jadi ya nggak ada seninya lah begitu. Jadi biar diolor-olor ya, biarkan akan muncul mukibin baru ya, yang belum taubat dan akhirnya akan taubat. Kitab ini pernah difitnah oleh pengarang kitab Al-Manhajus Sawi dari Ba'alawi, yaitu
Habib Zain bin Ibrahim bin Sumit katanya Ibnu Hajar Al-Haytami saja mengisbat Ba'alawi dan mengatakan 70 orang selain Syarif itu tetap kalah dengan satu orang syahid yang bodoh. Padahal nggak ada. Bagi orang yang tidak memiliki kitab karya penting fatwanya Ibnu Hajar Al-Haytami seperti ini, ya akan mudah dikibuli, percaya begitu saja tanpa melakukan penelitian, tracking, penelusuran. Akhirnya harus percaya wae. Padahal Al-Majusawi ini sama seperti kitab-kitab karya leluhurnya, sama saja mengatakan katanya Syekh Ahmad bin Abdul Latif Asy-Syirji Az-Zabidi mengatakan ini, padahal tidak. Padahal tidak. Itu sudah menjadi kebiasaan. Baru saja saya dikirimi Kiai Haji Maduddin Utsman kitab karya seorang Ba'alawi dari Yaman yang membantah tesisnya Kiai Haji Maduddin Utsman. Ahmad bin Isa, cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terlupakan. Namanya tak tercatat sebagai pejuang, tidak pula tercatat sebagai ulama ataupun tokoh besar. Namun demikian, namanya menjadi pion utama dalam rekayasa silsilah terbesar dalam sejarah Islam modern. Klan Ba'alawi menyebutnya sebagai Ahmad Al-Muhajir, diberi lakob atau gelar Al-Muhajir karena menurut sejarah internal Ba'alawi, Ahmad bin Isa berasal dari Basrah dan hijrah ke Yaman pada tahun 317 Hijriah. Namun sangat disayangkan, sejarah gubahan klan Ba'alawi sudah terpatahkan. Tak ada selembar pun kitab yang muktabaroh yang bisa diakses yang menyebutkan atau mencatat nama Ahmad bin Isa sebagai cucu Nabi yang hijrah ke Yaman dan selanjutnya menetap di Hadramaut. Dalam video ini akan dinarasikan serangkaian alasan mengapa klan Ba'alawi mencangkokkan nasabnya pada Ahmad bin Isa. Ini semacam akal bulus agar jejak kebohongan mereka tidak mudah terendus. Baiklah, supaya tidak gagal paham, simak narasinya hingga tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di abad ketiga Hijriah, berdirilah sebuah kekhalifahan paling kontroversial. Sejarah Islam mengenalnya dengan nama Dinasti Fatimiyah. Didirikan oleh Sa'id ibnu Al-Husain yang kemudian dikenal sebagai Ubaidillah Al-Mahdi. Dinasti ini berdiri pada tahun 297 Hijriah atau tahun 909 Masehi. Di bawah panji Syiah Ismailiyah, mereka membangun kota Kairo dan menyebarkan ideologi bahwa para pemimpinnya adalah imam maksum, pewaris darah Nabi yang suci. Setelah berkuasa lebih dari 2 abad lamanya, pada tahun 567 Hijriah atau tahun 1171 Masehi, Salahuddin Al-Ayyubi menumbangkan mereka. Dinasti Fatimiyah pun hancur tanpa sisa. Tapi ideologi mereka tidak ikut mati. Bahkan sisa-sisa dinasti Fatimiyah melarikan diri ke wilayah selatan, termasuk ke Yaman. Di Hadramaut, mereka memulai fase baru dengan nama baru, klaim baru, dan nasab baru. Dari sinilah nama Ahmad bin Isa mulai dimunculkan. Sosok ini adalah keturunan Imam Husain yang dinarasikan hijrah dari Basrah ke Hadramaut. Dengan alasan sedemikian itu, klan Ba'alawi mengglorifikasi namanya sebagai Ahmad Al-Muhajir. Namun mereka kecolongan. Para pakar nasab dan sejarah bersepakat tak ada selembar pun kitab muktabaroh, baik yang sudah dicetak ataupun yang masih manuskrip, yang menyebutkan nama Ahmad bin Isa dan sejarahnya yang hijrah ke Yaman, selanjutnya menetap di Hadramaut.
sumber sejarah yang sudah terverifikasi justru menyebut nama dan gelarnya adalah Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah An-Nafat. Jejak historis ini tercatat dalam kitab berjudul Al-Majdi fi Ansabitut Talibin karya Sayyid Syarif Najamuddin Ali bin Muhammad Al-Umri An-Nasabah. Namun Sayyid Ahmad bin Isa Al-Abah An-Nafat tercatat bukan seorang ulama besar dan bukan pula sosok yang populer dalam sejarah Islam. Gelar An-Nafat yang ada di belakang namanya adalah sebutan bagi penjual nafat, semacam minyak tanah yang ada di Basrah, Irak pada masa itu. Karena tidak dikenal luas, maka aman untuk dicantoli. Mereka, sisa-sisa keturunan dinasti Fatimiyah itu, mengklaim sebagai keturunan Ahmad bin Isa melalui Ubaidillah. Padahal sejarah mencatat dengan jelas, Ahmad bin Isa hanya memiliki 3 orang putra, yakni Muhammad, Ali, dan Husain. Tak ada putra keempat yang bernama Ubaidillah yang diklaim sebagai leluhur utama klan Ba'alawi. Menurut penelitian Kiai Haji Ja'far Shodiq dari Ponpes Abu Samsudin, Batu Ampar, Madura, disebutkan bahwa Ubaidillah, leluhur klan Ba'alawi, jelas bukan anak Ahmad bin Isa, melainkan Ubaidillah Al-Mahdi bin Maimun Al-Qodah, pendiri dinasti Fatimiyah. Dengan kata lain, nasab Ba'alawi jelas salah cantol. Mereka bukan cucu Nabi, melainkan bayangan dari sisa-sisa dinasti Fatimiyah. Yang lebih mengherankan lagi, pencatatan resmi nasab Ba'alawi baru dimulai pada abad ke-9 Hijriah oleh Syekh Ali bin Abu Bakar As-Sakron, 5 abad setelah Ahmad Al-Muhajir, nama yang diklaim sebagai kakek moyang mereka, wafat. Pencatatan nasab ini kemudian dilanjutkan oleh Abdullah bin Alwi Al-Haddad dengan dukungan dana dari raja-raja India untuk menyusun silsilah Alawiyin di Hadramaut. Di abad ke-18 Masehi, Sayyid Ali bin Syekh bin Muhammad bin Syihab juga mengkompilasi silsilah menjadi 18 jilid. Pencatatan selanjutnya dilakukan oleh Habib Abdurrahman Al-Masyhur dan putranya Ali bin Abdurrahman yang menyusun ulang catatan nasab itu menjadi 7 buku. Tahun 1932, di era Hindia Belanda, Rabitoh Alawiyah mendirikan Maktab Daimi, lembaga pencatat silsilah Alawiyin di Indonesia. Ketua pertamanya adalah Ali bin Ja'far As-Segaf. Dengan sokongan dana dari seorang dermawan bernama Syekh bin Ahmad bin Sahab, pencatatan nasab di Indonesia mulai dilakukan. Namun anehnya, semua pencatatan ini kemudian hanya difokuskan pada satu garis, yakni Alawi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir, sehingga kemudian dikenal sebagai Ba'alawi. Ini berbeda dengan istilah Alawiyin yang berarti berhubungan dengan Ali atau keturunan Ali. Garis nasab bentukan Ba'alawi pada akhirnya terbongkar, tidak tercatat dalam silsilah asli Ahmad bin Isa dan tidak ditemukan dalam manuskrip manapun sebelum abad ke-9 Hijriah, atau yang diistilahkan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani sebagai kitab sejaman. Ahmad bin Isa tidak pernah meminta diagungkan, apalagi dikultuskan. Namun, sudah berbilang abad lamanya, nama Ahmad bin Isa diperalat oleh klan yang ingin hidup dengan berbusana gelar mulia sebagai cucu Nabi yang sama sekali bukanlah hak mereka. Sekali lagi, moyang klan Ba'alawi pasti berpikir bahwa dengan mencantolkan nasab kepada Ahmad bin Isa Al-Abah An-Nafat adalah jalur yang sangat aman. Berbeda dengan para cucu Nabi yang lainnya, Ahmad bin Isa hanya An-Nafat, seorang penjual minyak. Pasti tidak banyak orang yang mengenalnya.
mereka melupakan satu hal, bahwa sesederhana apapun kehidupan seorang cucu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata nasabnya tercatat dengan rapih dan baik oleh ketiga anaknya, Muhammad, Ali, dan Husain. Keturunan mereka masih tersebar di sejumlah wilayah, terutama di Irak. Dan diketahui pula makam Ahmad bin Isa ada di Irak, bukan di Hadramaut. Habislah sudah marwah klan Ba'alawi karena kebohongannya terungkap, dan mereka memang mustahil dapat sembunyi. Seiring kemajuan genetika, YDNA tes dilakukan terhadap banyak klan yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hasilnya sungguh mengejutkan. Klan Ba'alawi tidak memiliki haplogrup Quraisy, yakni haplogrup J1, melainkan haplogrup G yang umum ditemukan pada Yahudi Hajar dari Kaukasus. Ini menjadi bukti ilmiah yang tak terbantahkan bahwa garis nasab mereka tidak berasal dari jalur laki-laki Rasulullah, bahkan mereka dipastikan bukan suku Arab asli. Kebenaran memang tak bisa dikubur dengan dusta. Kebenaran pasti akan mencari jalan untuk bangkit. Bagaimana menurut pendapat kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bhinneka Tunggal Ika, salam dari Sabang sampai Merauke. Berbeda-beda tetap satu tujuan, salam Pancasila NKRI harga mati. Mohon di-subscribe ya sedulur semuanya. Nasab sudah selesai. Kalau Ba'alawi bukan cucu Nabi Muhammad dari dalil ilmu nasab mustahil, dari dalil ilmu filolog manuskrip mustahil, dari dalil ilmu rijalul hadis mustahil, dari dalil ilmu sejarah mustahil, dari dalil DNA jangankan cucu Nabi Muhammad orang Arab saja bukan. 100% nasab Ba'alawi sudah selesai, bukan cucu Nabi Muhammad tapi cucu Nabi Muhammad palsu. Laskar Sabila. Membelah langit, mengguncang bumi, menggetarkan hati. Makinlah pribumi, panggilan pertiwi, lantang berani ke arena suci. Waktu Abi ulang tahun ke-70, kita menulisin biografi, itu ngebujukinnya hampir setahun kali. Nggak mau ditulisin biografi kisah hidupnya. Sampai sekarang nggak mau dicium tangannya, kecuali sama anak dan cucunya. Nggak mau dipanggil Habib. Tapi antara tahun 50 sampai dengan tahun 60, istilah Habib itu tidak dikenal di Sulawesi Selatan. Untuk satu pribadi saya, kalau ada orang imigran kayak itu, pasti saya deportasi. Pasti saya usir. Makam dari sesepuh Japura, namanya makam Ki Gede Japura. Itu hampir diba'alawikan. Hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Maaf ini, Assegaf yang mengatakan ini. Kiai kita yang sudah tua dikatakan kiai palsu. Dan mereka mengatakan orang Yaman ke sini membentuk ulama-ulama. Tidak, kalau menurut saya, mereka datang menjadi orang yang ngelama pada pribumi. Maaf ini. Maka dari situ, untuk satu pribadi saya, kalau ada orang imigran kayak itu, pasti saya deportasi. Pasti saya usir. Karena bapak-bapak mereka kesini golek mangan, tidak menciptakan ulama.
menciptakan orang yang lama terhadap pribumi. Kiai koyo pate dilangkai. Jangan. Ayo kalau memang ini sudah terbuka tentang masalah nasab ini, jangan marah. Jangan marah di kursi. Nyangono kiai matiku. Bener apa enggak? Seperti itu. Maka dari situ, bagi orang pribumi yang muhibbin, pasanglah otak kalian. Pasanglah otak yang diberikan oleh Allah. Sampai kapan kamu mau dijajah? 300 tahun dijajah Belanda. Berapa tahun dijajah oleh Jepang. Kalau sekarang dijajah oleh orang pendatang sampai nyium kakinya. Pret. Banyak orang di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan keturunan Rasulullah. Padahal di negara-negara Arab nggak ada yang seperti itu. Nggak ada yang mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dan nggak ada yang mengaku bahwa dia Habib. Karena nggak ada yang tahu bahwa dia keturunan Rasulullah atau enggak. Ya kita semua berharap. Kita semua berharap bahwa kita dari umat Muhammad, keturunan Rasul. Kita semua berharap itu, tapi kita nggak tahu hal seperti itu. Nah, jadi di Indonesia ini yang mengaku bahwa dia Habib dan mengaku bahwa dia keturunan Rasulullah dihormati banget, dicium tangannya, diminum bekas mulutnya, diminta doanya dan menjadikannya seperti wali. Gimana melakukan hal seperti itu? Dan kalau dia dikuburkan, kalau sudah meninggal dan dikuburkan, didatangi kuburannya, dihiasi kuburannya, ditaruh uang-uang di tempat kuburannya itu, diminta doanya seperti kalau dia wali beneran. Dan apa semua itu? Apa semua itu? Coba kalian pikirkan. Terus terang di kampung saya istilah Habib itu nggak ada. Orang Bugis tidak mengenal Habib. Tidak ada istilah Habib. Baru setelah saya di Jawa, apalagi di Jakarta, baru saya istilah itu saya dengar. Tapi di antara kami, saya nggak tahu kalau sekarang sudah ada pengaruhnya. Tapi antara tahun 50 sampai dengan tahun 60, istilah Habib itu tidak dikenal di Sulawesi Selatan. Itu fakta. Tetapi orang keluarga ayahnya Pak Shihab, ya, Pak Quraisy Shihab, itu orang yang saya sangat hormati. Itu adalah memang keluarga yang sangat dihormati di Sulawesi Selatan. Tetapi bukan oleh karena kearabannya, tetapi oleh karena keilmuannya. Inilah yang harus kita kembangkan. Ya, menurut saya terus terang ketika dengar cerita-cerita seperti itu, saya menganggap justru merugikan diri mereka sendiri sebenarnya. Ketika mereka selalu mengajukan diri seakan-akan seperti itu keluarga Nabi ada hubungannya, dia akan merugikan dirinya sendiri. Karena apa? Siapa yang mau percaya? Paling-paling lingkungan dia sendiri kan. Dan itu artinya apa ya? Tidak ada gunanya juga buat dia. Dia akan merusak dirinya sendiri. Gitu. Nah, ini yang saya ingin katakan kepada bapak-bapak, mengapa memenuhi undangan teman saya untuk menyampaikan hal ini. Karena saya mempunyai kekhawatiran terus terang. Kalau ini berkembang di kalangan kita dan meluas, yang rusak siapa? Yang rusak kan orang Islam juga. Iya kan? Kalau terus ini Anda bertengkar, kita bertengkar dan sebagainya, hanya mempersoalkan yang sebenarnya tidak perlu dipersoalkan. Yang penting kan bagaimana kita menjalankan agama Islam berdasarkan ajaran Tuhan lewat Nabi Muhammad. Kenapa kita mengatakan bahwa kita adalah
orang hebat karena kita turunannya itu. Padahal belum tentu. Kan artinya memalukan dirinya sendiri. Ini yang harus dipikirkan oleh kita semua dan kepada yang terhormat para hadirin. Dari umur 13 tahun udah merantau jauh, ninggalin ibu bapaknya untuk belajar Al-Quran di Al-Azhar University di Kairo. Universitas paling bergengsi, paling kredibel untuk orang mengkaji Al-Quran. Abi melakukan itu dari umur 13 tahun. Jadi udah lebih dari hampir 80 tahun hidup dan belajar dengan Al-Quran. Tapi tidak pernah sekalipun merasa dirinya tahu segala. Gak pernah merasa jadi ahli pemegang kunci surga yang bisa dengan gampang bilang lu masuk neraka, lu masuk surga gitu. Gak pernah tuh menghakimi orang. Dan selalu bilang, kalau mengatasnamakan dirinya ya, gak pernah saya atau aku, tapi selalu kami. Kalau perhatiin buku-bukunya Abi tuh, itu selalu kata pengantarnya bilangnya penulis, gak pernah mengakukan diri. Karena percaya dan merasa ilmu yang didapat itu tuh bukan hanya karena kemampuannya dia sendiri, tapi karena peran begitu banyak orang, guru-gurunya, orang tuanya. So it's never just him gitu. Wow. Jadi nggak pernah bilang saya, aku aja nggak pernah. Wow. Selalu kami, selalu pihak ketiga penulis. Wow. Waktu Abi ulang tahun ke-70 kita mau nulisin biografi, itu ngebujukinnya hampir setahun kali. Nggak mau ditulisin biografi kisah hidupnya. Sampai sekarang nggak mau dicium tangannya, kecuali sama anak dan cucunya. Nggak mau dipanggil Habib di tengah situasi yang sekarang lagi inflasi Habib. Kayaknya bagian ini viral nanti. Biarin aja. Tapi itu nggak mau gitu. Karena selalu bilang Habib itu artinya orang yang dicintai dan mencintai. Itu artinya Habib. Jadi nggak cukup kalau lu hanya dicintai, dicium-cium tangannya, diluk-lukan. Lu juga harus, hati lu tuh harus penuh cinta, nggak punya kedengkian, harus selalu rahmat, harus selalu karena selalu bilang Habib itu artinya orang yang dicintai dan mencintai. Itu artinya Habib. Jadi nggak cukup kalau lu hanya dicintai, dicium-cium tangannya, diluk-lukan. Lu juga harus, hati lu tuh harus penuh cinta, nggak punya kedengkian, harus selalu rahmat, harus selalu terbuka pada perbedaan. Itu mencintai kan seperti itu. Wow. Jadi gue belajar banyak banget dari Abi. Setiap kali ada sesuatu yang dia nggak tahu, dia selalu nanya ke gue soal hukum, nanya. Jadi iya nanya. Kalau mau lagi nulis sesuatu nanya. Setiap pagi sepanjang ingatan memoriku ya, dari mulai aku bisa ingat, dari mulai aku kecil sampai sekarang, ritual paginya tuh nggak pernah berubah. Bangun pagi, sholat subuh, duduk di meja kerjanya, ada teh Lipton di samping kanannya yang diseduhnya sendiri, pakai sarung, dan selalu either nulis, either baca, either ngetik. Penulis paling produktif saat ini, bukunya udah puluhan. Belum selesai satu buku, udah punya ide baru untuk nulis buku yang lain. Sampai penerbitnya tuh bilang, Abi tunggu dulu dong, ini buku yang ini belum dicetak nih. Wow. Jadi selalu nulis, selalu baca, selalu mau tahu apa kata orang, selalu mau dengerin orang. Dan hari-hari ini situasi di mana ada begitu banyak orang mengaku ahli, kan ada bukunya tuh Death of Expertise. Lu baru tahu satu buku aja masih nyontek belakangnya lu udah ngaku ahli gitu. Keluar deh di media sosial merasa ahli segala hal. Di tengah begitu banyak orang yang sekarang begitu mengklaim kebenaran. Ya. Abi itu contoh buat gue yang luar biasa. Karena dia tahu banyak sekali hal, tapi nggak pernah mengkerdilkan orang lain. Tahu kan? Dan itu tuh jadi panutanku tuh itu. Panutanku tuh Abi Quraisy, panjang umur, sehat selalu ya Allah. Aku tuh selalu aku tuh selalu deg-degan banget setiap kali bicara Abi, karena aku ngelihat Abi makin tua, 80. Dan makin, aku inget waktu kemarin ngobrol, kayaknya nggak akan pernah siap deh. Kita nggak pernah siap melihat orang tua kita tua ya.
aku tuh tinggal di rumahku tuh bener-bener di belakang rumah Abi, jadi aku tuh setiap hari jalan kaki gitu ke rumah Abi, setiap hari ketemu. Tapi setiap hari terus ngelihat, kok kayaknya Abi makin tua dan aku makin deg-degan, ya Allah, aku takut banget Abi meninggal. Aku, that's my biggest fear kalau Abi meninggal. Saya dulu pernah didoktrin kayak gini, kalau ente lihat ada zuriyah Nabi, ya, ada anak cucunya Nabi, ada Habib yang gak benar. Habib itu kayak ahwal juga. Ada yang baik, ada yang taat, ada yang alim, ada juga yang jahil, yang awam, bahkan yang maksiat ada juga. Hatta yang maksiat ada. Kalimatnya kurang lebih seperti itu. Ya, kurang seperti itu. Tapi ente orang, nah orang-orangnya harus ikut. Ente orang nggak boleh negur, itu suul adab namanya. Doktrin itu dulu, luar biasa. Kenapa? Kan dia salah, saya bilang. Biar nanti itu menjadi urusan dia dengan jidnya, dengan kakeknya Rasulullah di akhirat. Kamu jangan sekali-kali menegur dia, karena itu akan menyakiti hati kakeknya, kakek buyutnya itu Rasulullah. Gimana ente orang mendapat syafaat, sedangkan hati cucunya ente sakiti, hati jidnya ente sakiti, katanya. Ada pengalaman menarik nggak selama menjadi kurirnya Habib itu? Ya sebetulnya banyak. Ya, ya termasuk ya di antara salah satunya saya pernah dawir ke tempatnya seorang kiai, ya sekarang sudah almarhum sayangnya. Jangan disebutkan namanya. Iya. Seorang kiai itu malam, terus akhirnya paginya itu kiainya itu nggak terima dengan saya. Alasannya? Alasannya itu pokoknya pemerasan. Oke, itu bahkan kiainya itu saya ditantang mau dilaporkan polisi. Nah dari situ saya tantang juga kiainya. Apalagi cuman penjara, cuman laporan polisi, mati bela Habib, sayun sanggup, siap. Itu sampai cintanya saya sama Habib itu sampai situ. Saking muhibbinya. Iya. Ya, ini saya kira adalah kondisi yang rata-rata terjadi di dunia santri yang terdoktrin oleh doktrin Habib untuk mencintai Habib sehingga apapun diberikan, bahkan nyawa pun dikorbankan demi mengikuti atau membela Habib. Oke, terus setelah itu lanjutkan. Ya akhirnya begitu ada tesis yang seperti tesisnya Kiai Maduddin ini. Ntar dulu. Oh iya. Pengalaman saya sampai itu ya banyak sekali lah ya, termasuk sebetulnya udah nggak enak lah kalau sebetulnya akhirnya yang kesini datang hari Jumat padahal yang Habib dekat darah bukan musafir lah termasuknya. Itu enggak Jumatan ya biasa, saya ledekin. Jumatan Mekah Habib. Nah, itu saya kasih ledek. Ada yang datang itu malah enggak subuhan, ya biasa. Tapi ya waktu itu ya saya bela saja orang itu. Memang bagi saya udah terdoktrin waktu itu yang namanya Habib semua, walaupun itu bajingan, walaupun itu apa saja, itu walaupun maksiat itu tetap cak surga, itu harus dihormati. Saya itu harus tetap mencintai waktu itu. Terus selain itu mungkin ya ini kan demi diambil hikmahnya, nggak apa-apa, yang penting jangan disebutin namanya Habibnya lah. Ya sering ke tempat teman-teman kita, hampir teman-teman kita yang ada sekitar daerah saya itu hampir udah kena semua. Itu saya uangnya. Iya, yang amplop kalau itu jumlahnya berapa biasanya kalau minta? Kalau amplop itu enggak itu. Contohnya mau muludan bagi amplop, Habib si A datang, Habib si B datang. Nah itu. Contohnya itu yang ecek-ecek gitulah. Yang ocok-ocok. Yang ocok-ocok ya ada itu. Sampai berapa? Ada yang sampai yang terakhir aja ya, ini yang terakhir. Kemarin itu sebelum masalah nasab. Iya. Sebelum Ramadan masuk itu termasuk terakhir. Itu ada yang 10 juta cung. Itu ada yang 10 juta cung.
Kalau saya sendiri itu 400. Nah, iya. Ada yang lebih besar lagi mungkin? Ya ada. Berapa? Ada. Sekitar berapa? Ada yang 35, ada yang 25 juta. Iya. Wih, itu. Biasa ya. Berarti kebetulan kaya-kaya ya. Rela menyumbangkan uang dengan entengnya 30 juta, 25 juta, 10 juta. Itu bukti bahwa santri selamanya sesungguhnya sudah luar biasa muhibbinnya dengan para habib. Oke, mungkin yang lain selain masalah dawir itu, perbuatan-perbuatan yang mungkin kita anggap maksiat lah atau tidak sesuai dengan syariat. Pernah ada Kang Ayun nemuin habib yang datang ke sini? Gimana? Yang perbuatan habib yang secara syariat itu melanggar. Pernah nggak? Ya itu tadi. Secara itu ya yang di luar ibadah, enggak sholat itu ya, Jumat enggak Jumatan, subuh enggak subuhan gitu. Itu termasuk. Ada yang kesini bawa orang perempuan, ya ada Pak. Istrinya mungkin? Bukan. Bukan, ya ada gitu. Tapi tetap husnudzon ya. Bahkan ada yang ganja. Buset. Ada yang ganja. Allah. Gitu. Ya waktu itu ya itu ada teman tanya itu sedang majdub gitu. Bukan majdub, apa istilahnya? Sedang temblung ya. Dulu waktu saya masih menjadi muhibinnya Abah Lutfi, kita kan pakai husnudzon, nggak pakai ilmu, nggak pakai dalil kan gitu ya. Ini masalahnya. Tapi katanya kalau orang datang dalam pengajian sekarang Jatman, yang hadir itu 2 nabi katanya. Satu Nabi Muhammad, yang keduanya adalah Nabi Khidir alaihissalam. Nah, ini bentuk-bentuk glorifikasi yang mungkin jarang didengar orang-orang lain. Wong saya orang dalam kok, makanya saya katakan. Yang berwatak raja, yang kata Ketua Umum Pusat Syarif Abbas, kebetulan dari klan Ba'alawi, itu berwatak raja. Memang mereka merusak sejarah, merusak situs. Termasuk di desa saya, itu saya akan menyampaikan sedikit saja. Di desa saya ada makam dari sesepuh Japura, namanya makam Ki Gede Japura. Itu hampir diba'alawikan karena sudah diziarahi oleh bin Yahya, dan bin Yahya itu secara terang-terangan saya ada di situ ketika itu mengatakan ini akan dilaporkan ke Pekalongan. Saya nggak berani menyebut namanya, tapi di malam ini saya berani akan dilaporkan kepada Habib Rizki bin Yahya. Saya di situ langsung ngobrol sama sedulur-sedulur. Alhamdulillah sekarang sudah terselamatkan. Kata saya, ini harus dilawan, bahwa jangan sampai situs-situs kita diklaim oleh mereka. Dan alhamdulillah berdasarkan penelitian sejarah, manuskripnya sudah ada. Saya juga sudah matur kepada beliau ketika itu, kepada Syarif Abbas saya sudah matur. Insya Allah beliau nanti berkenan rawuh. Di situ ternyata teridentifikasi beliau adalah Sayyid Abdul Karim bin Sayyid Abdul Toha, bukan Habib tapi Sayyid. Itu Al-Hasani. Itu saya baca manuskripnya adalah sepupu dari Sunan Ampel. Ini barangkali bisa mukhtalaf alaih, tapi yang jelas bukan Ba'alawi. Dan alhamdulillah sudah disepakati oleh beberapa ahli sejarah yang bertanggung jawab dan sudah ditandatangani dan sekarang sudah ditempelkan plangnya. Dan alhamdulillah tiap Jumat Kliwon diadakan tahlil umum di Makbaro tersebut untuk menjaga situs-situs leluhur. Kalau ini tidak dilawan, saya yakin akan semakin parah. Waktu saya ketemu dengan teman saya itu, hampir tiap tahun teman saya itu setor hasil infak makam itu ke Abah Lutfi bin Yahya Pekalongan. Itu hampir tiap tahun. Dan itu kata teman saya,
itu minimal 5 karung hasil infak itu. Nah, dilalah karena teman saya sudah meninggal tahun 2021, itu bulan April, berarti 3 bulan berikutnya sekitar April, Mei, Juni, Juli lah beliau meninggal. Terus tahun 2023 kemarin makam Mbah Depok itu ternyata dibongkar. Jadi saya jadi kaget juga waktu itu. Saya ke Semarang ketemu dengan istrinya si teman saya Agung itu. Ternyata karena Agung itu punya syahadah asli dari Habib Lutfi dan makamnya itu ternyata kosong. Itu testimoni pertama. Jadi itu menjadi keyakinan saya dalam mensikapi satu, yang kedua mengambil keputusan saya sama keluarga saya bahwa hakul yakin bahwa Habib itu bukan dzurriyyatur Rasul. Itu pertama. Yang kedua, pada bulan Juli kemarin, Kang Sairi sedikit lagi. Pada bulan Juli kemarin, 1 bulan yang lalu, saya diamanati dari orang tua saya disuruh menjual mobil Panther tahun 97. Nah, ada teman Muhyiddin Purbalingga berdomisili di mana, di Bojong Sari, nelpon saya, Kang Nyun Sewu, saya mau lihat mobilnya. Akhirnya mobil itu saya parkir di garasi, terus saya lihatkan, si orangnya itu bilang, ini yang mau beli bukan saya Kang, tapi Habib Salim dari Selawi. Nah, akhirnya karena Habib saya tetap hormat, karena saya pernah punya guru, Habib Lutfi itu guru saya. Saya tahun 87 sampai tahun 90 waktu saya aliyah, saya mondok di pondok pesantren Ribatul Mutalimin di Pekalongan, di Nahrawi. Jadi saya tiap seminggu sekali itu terus saya tiap hari Minggu itu saya selalu ikut rutinan tempatnya Habib Lutfi, Sibtu Duro sama Rotib Al-Hadad. Jadi 2 hal itu yang saya ikuti selama 3 tahun saya ikut Habib Lutfi. Sudah lebih dari 4 menit. Terus nggak apa-apa. Melanjut yang tadi, yang bulan Juli tadi, akhirnya Habib Salim dari Selawi itu mau beli mobil saya. Itu pas hari Jumat. Justru saksinya ada istri saya, ada Muhyiddin yang dari Bojong Sari, namanya Cak Husen. Terus waktu sholat Jumat, saya bilang, Beb, ini Jumat, tolong Jumatan dulu bareng-bareng gitu. Ternyata Habib Salim itu bilang musafir gitu, dari Selawi ke sini. Saya bilang, itu terserah ente Beb, monggo musafir atau tidak, yang penting saya sudah mengingatkan. Habis Jumatan saya ngasih makan, saya kasih makan, saya belikan makan, itu ngobrol sampai lebih dari jam 4, artinya sudah waktu asar sudah selesai. Artinya di situ ada Habib, ada Cak Husen yang memang tidak sholat Jumat, tidak zuhur sampai asar. 2 hal itu yang menjadikan keyakinan saya bahwa ternyata memang nggak mungkin kalau dzurriyyah Kanjeng Nabi itu syariat tidak melakukan. Jadi pasti itu bukan dzurriyyatur Rasul. Jadi begitu. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Rahwali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah laskar sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahid bela agama dan negara. Kami terlahir di bumi pertiwi,
Patri suci sejarah negeri, korbankan darah nyawa leluhur kami. Jangan kau coba rubah dan kau pecundangi. Wali Songo adalah juriat Nabi, santun berakhlak berbudi pekerti, wariskan agama dan budaya Islami. Jangan coba nodai kami, bela sampai mati. Kami adalah Laskar Sabilillah, tak akan gentar meskipun berkalang tanah. Demi bela agama, juga bela negara, ikhlas dia dan sahih bersama ulama. Relakan kami pergi dan berjuang, jadi perisai trawali dan kebenaran. Meski harus berkorban nyawa satu ibadah, demi kebenaran menang dan ditegakkan. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Kami perisai para ulama, sepenuh hati korbankan jiwa dan raga. Bila nanti tertulis jihad pilihan kami, sahih bela agama dan negara. Jadikanlah hidup lebih berarti, jadikanlah Laskar sang pemberani, membela ulama kiai pribumi, Wali Songo pewaris negeri. Gelora jiwa ini tak tertandingi, jangan coba-coba mengganggu negeri. Ulama kami terhina, kami pun tak terima, siap jihad jadi semboyan kita. Kami adalah Laskar Sabilillah,